95, keluar uang malah dapat makian. Dia bilang bayar 40 miliar? Menurutku dia hanya punya 4 juta. Apa dia bicara tanpa pikir panjang dulu? Apa dia salah bicara karena gugup? Ferdi tertawa. Jangan-jangan si miskin ini tidak mengerti arti dari 40 miliar. Sang manajer bar menggesek kartu ATM di mesin EDC, lalu mengeluarkan setruk. Setelah itu, dia memberikan setruk kepada Agam sambil berkata, "Tuan, ini setruknya." Ferdi, Neville, dan yang lainnya tercengang. Dia benar-benar bayar 40 miliar. Ferdi segera merebut setruk dan melihat nominal dalam setruk dan merasa tidak percaya. Dia berkata dengan wajah terkejut, "Tidak mungkin. Kamu hanya seorang menantu yang tidak berguna. Kenapa kamu bisa punya banyak uang?" "Pak Ferdi, aku sudah bayar. Sekarang giliranmu," kata Agam. Lalu dia menatap manajer sambil bertanya, "Berapa total tagihan berkalian?" "Bapak ini yang akan membayarnya. Totalnya 570 miliar. Ini adalah total tagihan sampai detik ini," kata manajer yang sudah menghitung tagihan saat mereka berdua sedang bertarung. Setelah mendengar jumlah tagihan, tubuh Ferdi terhuyung-huyung. Hampir 600 miliar. Bagaimana dia bisa bayar? Tidak ada pilihan lain. Dia harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar, tetapi tidak mendapat apa-apa. "Kalau tadi aku tidak salah dengar, Pak Ferdi mengatakan bahwa Bapak akan membayar tagihan semua pesanan tamu di sini. Bukankah begitu, Pak Ferdi?" Agam terkekeh sambil menatap ke Neville, Amigo, dan yang lainnya. "Benar. Tadi Pak Ferdi menunjukkan kalau Bapak kaya raya. Bapak juga mengatakan akan membayar semua tagihan pesanan para tamu. Pak Ferdi sangat murah hati. Cepat hitung, berapa total tagihan dalam satu hari ini?" Mereka sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka Agam dapat membayar 40 miliar, tetapi mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk menjebak Ferdi. Ini akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. "Bar kami masih lama tutupnya, sehingga kami belum bisa mengeluarkan total tagihan dalam satu hari. Tapi, berdasarkan jumlah tagihan bar kami, setiap harinya berada di antara 1,6 triliun sampai 2 triliun, kata manajer sambil berpikir. Pak Ferdi adalah orang yang jujur, uangnya sangat banyak. Uang 2 triliun hanya nominal kecil baginya, kata Agam sambil menepuk Ferdi. Agam berkata sambil tersenyum, "Bagaimana menurutmu, Pak Ferdi?" Lutut Ferdi terasa lemas, dia langsung tersungkur di lantai. 2 triliun. Uang 2 triliun melayang begitu saja. Hal yang paling penting adalah dia tidak punya uang sebanyak itu. "Pak Ferdi, kita tidak boleh ingkar janji di depan para murid. Kalau kita ingkar janji, apa pantas menyandang profesi sebagai dosen? Tadi kamu juga setuju dengan pernyataanmu ini?" kata Agam sambil menyunggingkan senyuman. "Benar." "Sialan! Kalau kamu tidak mau mengeluarkan uang, semestinya jangan pura-pura hebat tadi. Kamu ingin memamerkan diri kepada siapa?" kata Neville sambil mengetuk-ngetuk meja dengan senyuman sinis. "Dasar orang tidak berguna. Aku sudah tahu dari awal bahwa kamu bukan orang yang baik. Sekarang terlihat kalau kamu bukan siapa-apa." Zain langsung mengacungkan jari tengah. "Pak Ferdi, kamu tidak akan mengingkari janjimu, kan?" Sila memainkan rambut dan menatap Ferdi dengan sinis. Ferdi berkeringat dingin, lalu berkata sambil tertawa canggung, "Tempat ini terlalu berisik. Kalian pasti salah dengar tadi. Maksudku tadi adalah membayar minuman anggur saja. Semua tagihan pesanan minuman anggur para tamu hari ini, aku yang akan bayar." Tanpa menunggu respons mereka, Ferdi memberikan kartu ATM kepada manajer. "Aku bayar semua pesanan minuman anggur yang dipesan hari ini." "Baik, Tuan. Totalnya 760 miliar. Ini setruknya, Tuan," kata manajer dengan sopan memberikan setruk pembelian kepada Ferdi sambil diam-diam tersenyum sinis. Si penipu ini masih saja pura-pura hebat. Dia mempersulit dirinya sendiri. Cih! Hal yang dilakukan Ferdi ini tidak menarik simpati para murid. Sebaliknya, mereka makin bersikap sinis. Jelas-jelas dia enggan mengeluarkan uang, tetapi masih saja pura-pura hebat. Buat apa berpura-pura kaya raya? Orang semacam dia justru terlihat hina di mata orang lain. Mendengar ejekan mereka, Ferdi merasa malu. Dia buru-buru mencari alasan pergi ke toilet. Setelah Ferdi kembali dari kamar mandi, lampu menyorot ke arahnya,
Penyanyi menyuruh pemain musik berhenti, lalu dia berkata sambil tersenyum. Hadirin, tuan ini yang akan membayar semua tagihan minuman kita semua hari ini. Terdengar suara tepuk tangan meriah dari tamu yang duduk di sekeliling. Sementara tamu yang datang ke sini untuk menghabiskan uang, mereka tidak memedulikan pernyataan itu. Apa dia mengira tamu di sini miskin? Buat apa harus kamu yang bayar? Ferdi merasa senang bisa memamerkan kekayaan di hadapan orang lain. Meskipun mengeluarkan banyak uang, setidaknya dia merasa harga dirinya diangkat. Saat dia bersiap-siap untuk bangkit berdiri dan mengangkat tangan untuk memberi isyarat, Zain tiba-tiba meloncat ke atas panggung dan mengambil mikrofon sambil berkata, Hadirin, pria ini luar biasa. Awalnya, dia mengatakan akan membayar semua tagihan hari ini, tapi akhirnya dia kalah dalam taruhan dan mengubahnya menjadi membayar tagihan minuman saja. Apa artinya ini? Ini menunjukkan kalau dia peduli dengan kesehatan kita semua dan ingin kita minum lebih banyak untuk meningkatkan peredaran darah. Dia sangat perhatian. Mari kita semua tepuk tangan sebagai ungkapan terima kasih. Kata-kata ini disambut meriah. Orang-orang yang datang ke sini untuk menghabiskan uang tiba-tiba menjadi senang. Mereka semua mulai bertepuk tangan dengan semangat. Semua yang mendengar pernyataan ini, mereka tahu makna di balik pernyataan Zain adalah ucapan Ferdi tidak dapat dipercaya. Senyum di wajah Ferdi menjadi kaku. Sinar lampu menyorot ke arahnya. Tepuk tangan meriah dari para tamu diberbagaikan tamparan di wajahnya. Dia ingin bersembunyi di bawah meja karena malu. Setelah Zain berkata demikian, Zain turun dari panggung. Zain, kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Berita bagus ini harus disampaikan di atas panggung. Ferdi baru saja ingin meluapkan emosinya. Zain langsung mengatakan sesuatu yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ferdi merasa sangat jengkel. Dia memegang dada sambil duduk di sofa perlahan-lahan. Butuh waktu lama sampai emosinya bisa mereda. Tidak hanya harus mengeluarkan uang hampir 800 miliar tanpa mendapat apa-apa, dia juga dipermalukan di depan umum. Bagaimana mungkin dia tidak jengkel? Namun, dia tidak berani marah. Keluarga Soehardi menguasai sumber daya mineral langka. Ferdi tidak berani menyinggungnya. Apalagi, di sini ada Neville. Keberadaan Neville telah memberi tekanan kepada Ferdi sehingga Ferdi tidak bisa menyombongkan diri. Kalau dia berani melawan, para siswa lainnya juga melawannya. Apabila hal itu terjadi, tatapan semua orang tertuju padanya dan dia akan merasa malu. Melihat Ferdi kalah, para murid terlihat sangat senang. Mereka membuka botol anggur dan merayakan dengan penuh sukacita. Setelah mereka minum sedikit anggur, suasana makin meriah. Semua murid bersenang-senang. Namun, Yovie dan Gwanda terlihat tidak terbiasa di tempat seperti ini. Mereka duduk bersama, tetapi mereka hanya memotret dan merekam momen di sana. Pak Agam, aku pulang dulu. Bisik Gwanda. Gwanda bukan berasal dari keluarga kaya. Ayahnya banting tulang bekerja sebagai sopir taksi sampai larut malam. Ketika dia mendengar bahwa harga satu botol anggur adalah 200 juta, dia tidak betah berlama-lama di dalam bar. Harga satu botol ini lebih mahal dibandingkan penghasilan ayahnya selama 1 tahun. Berlama-lama di sini hanya akan membuatnya merasa bersalah. Aku tahu kamu tidak suka. Sebenarnya, aku juga tidak suka tempat semacam ini, kata Agam sambil tersenyum. Agam berkata yang sebenarnya. Setiap kali dia datang ke bar, udara yang penuh dengan asap rokok dan suasana kehidupan malam membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi suka atau tidak suka, beginilah kehidupan malam. Kamu harus terbiasa dengan gaya hidup seperti ini. Gwanda adalah gadis yang sangat pintar dan patuh. Agam merasa ingin melindunginya dengan tulus. Namun, sebagai seorang dosen, tugasnya tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan cara bertahan hidup. Gwanda dapat bersikap polos seperti biasa di sekolah. Namun, suatu hari nanti dia akan terjun ke masyarakat. Meskipun dia memilih untuk bekerja di universitas sebagai dosen dan asisten dosen, dia akan menghadapi persaingan di tengah masyarakat yang sengit. Kalau dia terjun ke tengah masyarakat dengan sikap polosnya, ditambah lagi dengan latar belakangnya yang miskin, dia akan menemui kesulitan di masa depan. Bab 1096, mengizinkan menyewa pria dan wanita penghibur. Apanya yang tidak suka? Jangan berpura-pura. Sampai sekarang sifatmu belum berubah juga. Yovie berkata dengan nada dingin. Lagi pula, hal yang tidak kami sukai berbeda denganmu.
Kami tidak bermaksud mengatakan tempat ini berisik. Apa kamu tidak merasa sungguh ironis? Lagi pula, hal yang tidak kami sukai berbeda denganmu. Kami tidak bermaksud mengatakan tempat ini berisik. Apa kamu tidak merasa sungguh ironis di tempat ini? Orang dari rakyat jelata bekerja banting tulang sampai 1 tahun pun tidak mampu membeli 1 botol anggur. Sementara orang kaya di sini dengan mudahnya menghambur-hamburkan uang. Sungguh menggelikan. Agam tertawa. Sejujurnya, Agam merasa senang. Pendapat Yofie sama dengannya. Tetapi Agam berpikir dirinya memiliki pandangan yang lebih luas dibandingkan dengannya. Karena dia telah melihat banyak kehidupan manusia dan banyak menyaksikan reinkarnasi, sebab dan akibat. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak ikut campur. Bagaimanapun juga, ada beberapa hal yang rumit untuk dijelaskan. Yofie, aku ingin menjelaskan padamu satu hal. Kata Agam sambil menunjuk ke sudut ruangan, ada seorang pria gemuk sedang dipeluk wanita di kanan dan di kirinya. Lalu Agam berkata, pria itu berusia 53 tahun. Saat dia masih muda, dia pernah membunuh seorang perampok di pinggir jalan. Karena takut dihukum, dia melarikan diri ke luar negeri untuk berbisnis, lalu pulang kembali. Dia adalah raja rempah-rempah yang terkenal. Sejak dia menjadi kaya, setiap tahun dia menyumbangkan 100 miliar kepada Palang Merah Indonesia selama 21 tahun. Apa dia sekaya itu? Bukankah dia menghabiskan uang lebih dari 100 miliar setiap bulan untuk bersenang-senang di sini? Kata Yofie sambil tertawa sinis. Dia tidak terlalu kaya, tapi buat apa dia tetap menyumbang? Yofie tertegun. Kuberitahu ya, dia telah membantu membayar biaya pengobatan untuk 783 orang sehingga nyawa mereka tertolong. Selain itu, dia juga telah membantu 13.000 anak-anak di daerah pegunungan agar bisa kembali bersekolah. Di satu sisi, dia telah mengubah nasib banyak orang. Menurutmu, dia orang baik atau orang jahat? Bapak tidak menjelaskan inti permasalahannya. Aku tahu bahwa kata-kataku ini tidak enak didengar, tapi inilah kenyataannya. Mungkin di mata kalian, dia sombong dan suka menghambur-hamburkan uang, tapi dia telah membantu anak yang putus sekolah dan membiayai pengobatan orang sakit. Itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang suka berbuat kebajikan. Yofie terdiam, sementara Gwanda berkata dengan mata berbinar. Maksud Pak Agam, tidak peduli dalam situasi apapun, apa yang dianggap benar atau salah hanyalah tergantung cara pandang orang yang masing-masing berbeda. Satu-satunya yang membedakan hanya sebab dan akibat. Apa benar begitu? Kata-katamu tidak sepenuhnya salah. Tapi, aku terkejut kamu bisa punya pemikiran sejauh ini. Agam tersenyum kagum. Aku juga mengerti. Tapi, aku tetap tidak suka melihat orang kaya seperti mereka. Kata Yofie bersikeras dengan pendapatnya. Wajar kamu tidak suka melihat mereka. Aku juga tidak suka, tapi ku nasihati kamu satu hal. Justru aku yang harusnya menasihati Bapak. Kamu suka sekali berargumen. Kata Agam sambil memutar mata. Agam berkata dengan kesal. Minuman anggur merah ini punya efek kuat. Hati-hati kamu pingsan karena mabuk. Gara-gara terbawa emosi, Yofie tanpa sadar meminum segelas anggur merah. Wajahnya seketika memerah karena mabuk. Untung saja, pencahayaan di bar ini remang-remang dan dia menggunakan topeng sehingga wajahnya yang memerah karena mabuk tidak terlihat oleh orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak menyangka rencana kita dirusak olehnya. Murid-murid laki-laki berkumpul di samping. Melihat Agam mengobrol dengan Yofie dan Gwanda, mereka merasa tidak senang karena rencana mereka gagal. Entah dia dapat uang dari mana, tapi kali ini dia menang. Kata Amigo sambil menggelengkan kepala. Kita lepas dia begitu saja? Kata Zain dengan wajah cemberut. Tuan Neville, apa yang harus kita lakukan? Tanya Amigo sambil menoleh. Masalah ini rumit. Bagaimana kalau kita menggunakan beberapa strategi khusus? Dia membawa kita ke sini untuk bersenang-senang, aku akan membuat beberapa permintaan yang berlebihan. Kalau dia tidak setuju, kita akan membuat kekacauan. Kata Neville dengan mata yang menyipit. Ide bagus. Pokoknya, kita tidak boleh membiarkan dia pulang dengan raut wajah penuh kemenangan. Kalau kita tidak ambil tindakan, kita akan kalah. Bagaimana kita bisa melawannya kalau dia menindas kita di kemudian hari? Murid-murid laki-laki itu sudah sepakat. Mereka pergi sambil tersenyum puas. Melihat beberapa murid laki-laki itu menghampirinya, Agam tahu bahwa mereka memiliki strategi lain.
Agam tidak bisa menahan diri untuk tersenyum sambil berkata, "Bagaimana? Apa kalian sudah puas bersenang-senang? Pak Agam, minum anggur saja tidak cukup," kata Neville sambil menggelengkan kepala. "Tidak semestinya datang ke bar hanya untuk minum anggur. Kita harus mencari kegiatan yang lebih menarik," kata Jane menambahkan. "Aku sudah membayar 40 miliar. Kalian boleh bermain apapun yang kalian inginkan. Tapi dengan satu syarat, jangan melanggar aturan yang sudah tertulis. Ini adalah batasan yang kuberikan kepada kalian sebagai dosen," kata Agam sambil tersenyum. "Baiklah. Bagaimana kalau sekarang kita panggil beberapa wanita penghibur untuk menemani kita minum? Kemudian kita panggil beberapa penari seksi. Pak Agam mengizinkan, kan?" Mereka sengaja mencari masalah dengan Agam. Apa ada dosen yang memperbolehkan siswanya memanggil wanita penghibur untuk menemani minum anggur? Mereka tersenyum sambil menantikan Agam menolak dan memarahi mereka. Mereka baru merasa berhasil balas dendam kalau Agam masuk jebakan mereka. Namun, "Boleh saja," Agam berkata sambil mengayunkan tangan. "Silakan kalian masing-masing panggil satu wanita penghibur." Sialan, dia mengizinkan. Kenapa sikapnya berbeda dengan dosen lainnya? Beberapa murid laki-laki yang licik ini tertegun. "Oh, ya, tidak hanya murid laki-laki yang boleh, murid perempuan juga boleh. Silakan semua murid perempuan masing-masing panggil pria penghibur," kata Agam sambil menatap Sheila dan beberapa murid perempuan. Mereka makin mati kutu. Dia juga mengizinkan semua murid perempuan melakukan hal yang sama. Ferdi yang susah payah mencari kesempatan menjatuhkan Agam. Saat mendengar jawaban Agam, tatapan matanya terlihat marah. Dia buru-buru melompat, berkata sambil menunjuk ke arah Agam, "Dasar bajingan yang tidak bermoral! Kamu mengizinkan murid-muridmu yang laki-laki dan perempuan memanggil wanita dan pria penghibur? Dasar tidak bermoral! Dosen macam apa kamu? Aku akan melaporkanmu ke pengadilan agar kamu masuk penjara." "Pak Ferdi, buat apa panik? Apa kamu tidak pernah melakukan hal seperti itu?" kata Agam sambil melipat kaki. Agam menyalakan rokok. Dia berkata sambil tersenyum, "Lagi pula, cuma berteman dan tidak melanggar hukum. Apa salahnya?" Dari sisi mana dia terlihat sebagai dosen? "Amigo, kamu suka wanita seperti apa? Sheila, kamu suka pria seperti apa?" Agam menatap mereka berdua sambil tersenyum. Sheila terkejut sejenak, lalu menatap Amigo sambil tersenyum. Amigo seketika merasa gemetar ketakutan. Tidak menunggu respons Sheila, Amigo buru-buru mengibaskan tangan sambil menjelaskan. Tidak, aku tidak mau. Sheila, aku tidak punya pikiran memanggil wanita penghibur. Jangan marah ya, Sheila." Sheila memutar badan dan mengibaskan rambutnya, lalu duduk di tempat lain. Amigo buru-buru membujuknya. "Aku bukan bagian dari mereka. Bukan aku yang ingin, tapi mereka yang ingin. Kelihatannya, kamu sudah terbiasa memanggil wanita penghibur." "Tidak, aku tidak pernah melakukannya." Amigo menggaruk telinganya dengan panik. Dia balik badan dan berteriak kepada Neville dan beberapa orang lainnya. "Kalian juga jangan mau. Tidak, maksudku, jangan melakukan hal-hal kotor ini. Sial! Kalau kalian berani memanggil wanita penghibur malam ini, aku akan memutuskan hubungan dengan kalian." Kalau dia tidak melarang mereka memanggil wanita penghibur, maka Sheila pasti tidak mengizinkan Amigo berteman dengan mereka lagi. Cara ini sangat kejam. Agam telah merusak rencana yang baru saja mereka buat secara langsung. Sementara waktu ini, mereka belum terpikirkan cara lain. Jadi, mereka terpaksa hanya duduk diam sambil minum. Melihat Agam berhasil mengendalikan murid-muridnya, Ferdi yang tadi sangat emosi serta melontarkan kata-kata penuh amarah, sekarang dia merasa malu. Murid-murid yang dulu tidak bisa dia kendalikan, Agam beberapa kali berhasil mengendalikan mereka. Kalau membandingkan dirinya dengan Agam, bukankah dirinya terlihat tidak berguna? Hal ini membuatnya makin merasa frustrasi. Ferdi menetapkan hati untuk mencari cara menyingkirkan Agam. Saat ini, mereka mendapat telepon dari Hypno yang mengabarkan bahwa musuh sudah mulai bersiap-siap menyerang. Agam mengamati dengan saksama. Tidak lama kemudian, Agam menahan napas sambil menyunggingkan senyum. Dengan satu gerakan, dia langsung menghilang. Semua murid sedang asyik bersenang-senang. Selain itu, suasana di bar yang remang-remang sehingga tidak ada yang menyadari Agam menghilang. Bab 1097,
budak asing. Ada sebuah tribuna di bar ini yang lokasinya strategis. Bukan orang kaya biasa yang bisa memesan tempat ini. Perlakuan istimewa. Di sini adalah bentuk hiburan termewah bagi orang kaya. Orang-orang yang bersenang-senang di tempat ini dianggap sebagai golongan elite. Selain itu, mereka yang duduk di baris kedua tribuna dianggap sebagai golongan yang paling elite. Tuan Mason, di sini adalah salah satu tempat hiburan termewah di ibu kota kekaisaran. Sebelum kalian datang, saya sudah khusus memesan minuman anggur dan kudapan untuk orang barat. Apa kalian suka? Saat ini, Jayden terlihat sangat bahagia. Dia berdiri sambil menuangkan minuman untuk seorang pria barat bernama Mason yang berada di sebelahnya. Selain itu, ada 5 orang barat lainnya yang duduk di sofa. Para pria mengisap rokok, sedangkan yang wanita minum anggur merah. Mereka saling mengobrol dan tidak memedulikan sanjungan dari Jayden. Mason menggoyang puntung rokok. Dia melambaikan tangan ke arah Jayden, memberinya isyarat untuk duduk. Saat Jayden akan duduk, dia segera berdiri lagi dan berlutut di samping Mason. Wajahnya terlihat tegang, kemudian dia mencoba tersenyum sambil berkata, "Saya mendapat informasi bahwa pihak luar berencana membeli senjata dan amunisi. Keluarga Winarno menjual senjata api militer, entah apa Anda tertarik. Jayden, kamu tahu sendiri bahwa bisnis senjata api militer bukan masalah utama. Masalah utamanya adalah penempatan tentara antar negara. Ini adalah masalah sensitif," kata Mason sambil menyelangkan kaki di atas meja. "Ya, saya tahu. Hubungan keluarga Quest dengan 9 alam surgawi sangat dekat. Bisnis ini sudah berjalan selama puluhan tahun. Anda juga tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk membeli senjata cacat, kan?" Di balik perkataan Jayden terdapat semacam maksud tersembunyi. Melihat Mason menyipitkan mata, Jayden berkata lagi, "Misalnya, sejumlah kembang api di acara pernikahan. Kembang api itu memiliki cacat ketahanan suhu rendah. Ketika suhu eksternal mencapai minus 15 derajat Celcius, akan memengaruhi sistem keselamatan. Kesalahan yang awalnya hanya 3 meter menjadi sekitar 50 meter. Di daerah gurun, perbedaan suhu siang dan malam sangat besar. Kalau musuh memilih untuk melancarkan serangan pada malam hari di cuaca dingin, maka efektivitas senjata yang dipegang oleh pembeli akan sangat terpengaruh." Mason menurunkan kaki dari meja. Dia menatap ke Jayden yang ada di bawah sambil berkata, "Jayden, pernyataanmu barusan jelas mengungkap kelemahan senjata kalian. Ini adalah data yang bahkan tidak ditemukan oleh lembaga intelijen kami. Kamu benar-benar seorang penjual yang loyal. Saya hanya berbicara fakta. Anda adalah tamu di sini. Saya tidak ingin merugikan Anda. Bukankah begitu, Tuan Mason?" Jayden berkata sambil tersenyum. "Lagi pula, kalau keluarga Quest bisa membuat senjata, kami juga bisa. Sebaliknya, kami juga tidak bisa membuat senjata yang tidak bisa dibuat oleh keluarga Quest." Menarik. Melihat Mason hanya tersenyum dan tidak bertanya lebih lanjut, Jayden berkata lagi, "Kami tidak hanya menjual kepada Anda sejumlah kembang api yang lebih sempurna, tapi kami juga memberikan beberapa inti kunci giroskop senjata laser frekuensi tinggi sebagai bonus. Selama kerja sama berlangsung selama 3 tahun, kami juga akan memberikan Anda data uji berharga. Ini adalah bentuk kesungguhan dari keluarga Winarno. Bagaimana pendapat Anda?" Beberapa orang barat itu berhenti mengobrol. Penawaran yang sangat menarik. Mason berdiri. Dia mematikan rokok, lalu dia berkata sambil berpikir sejenak, "Baiklah, aku terima niat baikmu. Terima kasih, Tuan Mason," kata Jayden sambil menganggukkan kepala dan tersenyum lebar. "Alice, kita hentikan dulu kerja sama bisnis senjata sementara waktu dengan mereka. Selain itu, minta mereka memberikan sampling kembang api kepada kita. Ini menyalahi kesepakatan dari kerja sama bisnis senjata. Kemungkinan besar mereka akan menolak," kata seorang wanita bernama Alice Davis sambil berdiri setelah mendengar perintah dari Mason. "Apa masalahnya? Sekarang kita punya rekan bisnis yang lebih loyal. Bukankah begitu, Jayden?" kata Mason. Dia menatap Jayden sambil tersenyum. "Tentu saja. Rekan bisnis dari barat selamanya menjadi teman keluarga Winarno. Kakek buyutku juga punya hubungan erat dengan kalian. Kita adalah rekan bisnis yang paling cocok." Jayden mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Mason. Mason membalas berjabat tangan dengannya, lalu menarik tangannya kembali dan berkata, "Senang bekerja sama denganmu." Jayden buru-buru berdiri, dia berkata sambil memberi hormat, "Saya dengan senang hati melayani Anda."
Setelah minum beberapa gelas anggur, Mason pergi ke kamar mandi. Jayden buru-buru mengikutinya dan mengawal sampai Mason masuk ke kamar mandi. Dia berdiri di depan pintu kamar mandi, menjaga agar tidak ada orang yang masuk ke kamar mandi dan mengganggu Mason. Jimmy, Jane, dan beberapa murid lainnya mabuk setelah minum-minum. Mereka pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Saat mau masuk ke dalam kamar mandi, Jayden mendorong mereka menjauh. "Kamu siapa? Kenapa mendorongku?" tanya Jimmy dengan kesal. Mereka semua memakai topeng, ditambah dengan pencahayaan yang remang-remang, jadi mereka tidak mengenali identitas masing-masing. Jayden berkata sambil tersenyum sinis. "Mau masuk ke kamar mandi? Tunggu dulu." Demi kenyamanan tamunya di dalam kamar mandi, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain mengganggu? Saat ini, ada satu orang barat yang mendekat. Dia juga ingin masuk ke kamar mandi. Jayden langsung membuka pintu untuknya, dia berkata sambil tersenyum. "Silakan masuk, Tuan Brandon." Melihat hal ini, Jimmy seketika marah dan berkata, "Apa maksudmu? Orang barat sialan ini boleh masuk, kamu malah melarangku masuk. Tidak tahu malu. Apa kalian sebanding dengan mereka berdua?" kata Jayden sambil tersenyum sinis. Tuan Mason adalah keturunan barat yang memiliki kedudukan mulia. Apa ada yang sebanding dengannya? Sialan! Sekarang sudah zaman modern, kenapa masih ada penindasan seperti zaman dulu? Aku paling benci dengan budak asing seperti kamu. Minggir! Aku mau masuk untuk buang air kecil, kata Jimmy dengan sangat marah dan terus berkelahi dengan Jayden. "Jayden, siapa dia?" Mason keluar dari kamar mandi. Dia bertanya sambil membasuh tangannya dengan tisu. "Tuan Mason, dia hanya rakyat jelata. Anda tidak perlu memedulikannya. Saya yang akan menyingkirkannya. Brandon masih di dalam. Jangan biarkan siapapun masuk ke dalam. Kalau kamu membiarkan mereka masuk, ini penghinaan bagi kami," kata Mason sambil tersenyum. Meskipun dia tersenyum sopan, nada bicaranya terdengar angkuh. "Apa maksudmu?" Jimmy marah sekali, dia menunjuk ke Mason sambil berkata, "Sialan! Ingat ya, di sini adalah ibu kota kekaisaran, tempat tinggal kami. Orang barat sepertimu ingin diperlakukan istimewa. Jangan harap." Mason mengusap hidung dengan tisu, dia berkata sambil mengejek. "Tutup mulutmu. Jangan mencipratkan air liurmu yang kotor itu ke arahku." Jayden mencekik leher Jimmy, dia berkata dengan tatapan dingin. "Coba hina sekali lagi. Apa kamu mengira bisa menghina Tuan Mason sembarangan?" "Minggir." Jimmy berjuang melepaskan diri, lalu ia menghajar Jayden dengan sekuat tenaga. Jayden marah dan dengan kasar mengangkat kakinya untuk menendang Jimmy keluar. Kemudian, tubuhnya menabrak rak-rak minuman di koridor dan menyebabkan kekacauan di tempat itu. Gawat! Jimmy terlibat perkelahian di depan pintu kamar mandi. Zane melihat bahwa Jimmy sudah lama tidak kembali setelah pergi, dia mengira Jimmy mabuk dan tergeletak di kamar mandi. Jadi, dia pergi menyusulnya. Ternyata Jimmy terlibat dalam perkelahian dengan Jayden. Zane segera pergi memanggil bantuan. "Apa dia kebanyakan minum? Dia berkelahi di sini?" Amigo mengerutkan dahi. "Di sini bukan tempat biasa. Bos yang menjadi penyokong tempat ini juga pasti menakutkan." "Bukan, aku melihat ada beberapa orang barat." "Cih! Mereka pasti orang-orang barat yang diperlakukan istimewa. Ayo, usir mereka!" kata Gordon sambil memukul meja. Neville segera merespons. Semua murid laki-laki segera menggenggam botol minuman dan berlari mendekati mereka. "Amigo, apa yang kamu lakukan?" Sheila menarik tangan Amigo. Amigo berkata, "Jimmy diserang, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kalian yang perempuan, jangan mendekat, masalah ini serahkan pada kami para pria." Amigo menjawab sambil pergi menyerang. "Gawat! Mereka mau berkelahi. Keadaan pasti akan kacau balau," kata seorang murid perempuan sambil menutup mulutnya. "Cepat panggil Pak Agam. Dia pasti bisa menolong," kata Sheila merespons. Setelah Sheila menyadari hal ini dan segera kembali ke meja duduk, dia hanya melihat Irfan, beberapa orang lainnya, dan Ferdi duduk di pojokan. "Kemana Pak Agam?" Jeli bertanya kepada Yovie.
Aku tidak tahu, sepertinya dia pergi ke kamar mandi. Kata Yovie yang tidak memperhatikan Agam pergi. Saat melihat Sheila dan yang lainnya terlihat panik, Yusman berdiri sambil bertanya. Apa terjadi sesuatu? Jimmy berkelahi di depan kamar mandi. Amigo dan yang lainnya pergi menolongnya. Kurang ajar! Ferdi buru-buru berdiri, lalu berkata dengan kesal. Tempat apa ini sehingga mereka berbuat kekacauan seenaknya? Antar aku ke sana. Tidak ada yang memedulikan Ferdi. Ferdi buru-buru berdiri, lalu berkata dengan kesal. Tempat apa ini sehingga mereka berbuat kekacauan seenaknya? Antar aku ke sana. Tidak ada yang memedulikan Ferdi. Irfan dan Yusman saling bertatapan. Irfan segera mengambil botol anggur, sementara Yusman mengeluarkan penggaris sebagai senjata. Kamu membawa penggaris? Berdasarkan hasil data analisis, makin panjang benda, kekuatannya makin besar. Penggaris ini lebih panjang dibandingkan botol anggur. Itu artinya, kekuatan penggaris lebih unggul dibandingkan botol anggur. Melihat Irfan dan Yusman pergi menyerang, Ferdi juga mengikuti mereka. Dia bukan mengkhawatirkan keselamatan murid-muridnya, melainkan menjadikan perkelahian ini sebagai bahan bukti untuk menyingkirkan Agam. Guanda, aku ingat, bukankah kamu punya nomor kontak Pak Agam? Cepat telepon dia. Aku sudah menelponnya, tapi tidak ada yang menjawab. Kata Guanda sambil menggelengkan kepala. Jangan harapkan dia. Aku menduga dia kabur karena tidak mau terlibat dalam kekacauan ini. Kata seorang perempuan dengan wajah tidak puas. Dia bukan laki-laki. Aku salah menilainya. Sheila sangat marah. Ayo, kita juga ke sana. Benar. Semua murid kelas 3142 harus bersatu. Ayo kita para perempuan juga ikut serang mereka. Bab 1098, tidak menoleransi perbuatan semena-mena di sini. Bagam tidak tahu bahwa telah terjadi kekacauan di bar tanpa nama. Saat ini, dia meninggalkan bar tanpa nama. Dia datang ke sebuah kantor mewah di belakang bar tanpa nama. Di kursi bos di dalam ruangan kantor, ada seorang pria dengan wajah serius, rambut di sekitar pelipis beruban, dan di lehernya terdapat bekas luka bakar lama yang mencolok. Tatapan matanya penuh dengan energi kematian. Temperamen yang terbentuk karena telah merasakan medan perang dan melihat langsung pertumpahan darah dan mayat. Pria ini bernama Taufik Kusno, bos bar tanpa nama. Pada saat ini, Taufik terkejut karena tiba-tiba melihat kedatangan seorang anak muda di hadapannya. Namun, kedatangan Agam tidak berdampak apapun padanya. Dia hanya menutup dokumen, lalu menyilangkan kedua tangan di atas meja. Dia berkata dengan tegas. Anak muda, kamu orang pertama yang masuk ke ruanganku tanpa mengetuk pintu terlebih dulu. Maaf, aku telah mengganggumu. Kata Agam sambil tersenyum. Lalu, dia menyalakan rokok. Taufik mengerutkan kening. Dia berkata dengan tersenyum sinis. Kamu punya kepribadian yang berbeda dengan orang lain. Tapi, kamu hidup di tengah masyarakat dengan kepribadianmu seperti ini, nasibmu tidak akan beruntung. Tolong jangan marah. Aku kesini hanya menunggu seseorang. Kamu menunggu siapa? Tanya Taufik sambil menyipitkan mata. Pada meja kerjanya, mulai muncul retakan-retakan kecil secara perlahan, sementara telapak tangan yang penuh dengan bekas luka dan luka bakar sedikit melengkung. Kekuatan yang dahsyat terkumpul. Dalam sekejap, dia mampu melepaskan serangan yang menggelegar. Kamu bahkan tidak sadar bahwa ada orang yang bersembunyi di ruanganmu? Agam tersenyum. Ekspresi wajah Taufik langsung berubah. Shoot! Tiba-tiba, muncul cahaya perak dari senjata dan menembus bagian belakang kepala Agam. Namun, ketika sinar perak itu hampir 10 cm lagi mengenai Agam, sinar perak yang memancar dari senjata itu tiba-tiba berhenti dan lenyap. Taufik, begini caramu kerja sama? Terdengar suara cemoohan. Kemudian seorang pria berat berambut kuning keemasan muncul dengan baju perang berwarna perak. Aku tidak tahu dia siapa. Taufik memandang sinis ke arah pria berat itu, seolah-olah dia tidak suka dengan cara bicara pria berat itu terhadapnya. Benar. Kami berdua tidak saling mengenal. Aku datang ke sini khusus untuk bertemu denganmu. Agam mengangkat tangannya dan memiringkan kursi. Agam menatap pria berat itu, dia berkata sambil tersenyum sinis. Kamu yang namanya Elliot? Salah satu dari 108 kesatria Pracurio Barat, bukan?
Hah? Kamu mengetahui namaku? Elliot menunjukkan senyuman percaya diri, lalu dia berkata, "Kenapa kamu mencariku? Apa kita punya kenalan yang sama?" Tidak, tidak. Aku tidak sehebat itu bisa berteman dengan orang asing. Kata Agam sama sekali mengabaikan aura membunuh yang terlihat di mata Elliot. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Aku mencarimu karena ada dua hal yang ingin kusampaikan. Pertama, jangan berbuat macam-macam dengan murid-muridku." Taufik mengerutkan dahi. Hanya dari ucapan yang dilontarkan Agam, Elliot langsung tahu identitas Agam. Bocah ini cari mati. "Kamu yang membunuh Ihsan?" Elliot agak terkejut, dia berkata dengan nada bermain-main. "Kamu mengira menjadi pahlawan setelah membunuh Ihsan? Kamu sama sekali meremehkan kekuatan pemimpin." Elliot mengepal tangannya dengan kuat, lalu sebuah tombak perak muncul secara tiba-tiba tanpa kompromi. Ada ledakan cahaya perak dan memenuhi ruangan kantor. Tiba-tiba, di antara cahaya perak itu, ada kilau darah yang tidak terlihat. Sebuah kekuatan mengerikan yang sangat kuat muncul secara tiba-tiba, lalu lenyap begitu saja. Cahaya memudar secara perlahan. Sementara itu, Taufik yang awalnya menyipitkan mata, tiba-tiba matanya terbelalak. Dia terkejut melihat situasi di depannya sampai mulutnya menganga lebar. Terlihat di dada Elliot muncul sayatan yang sangat mencolok. Sementara itu, di tombak cahaya perak yang melambangkan semangat kesatria di tangan Elliot, juga terlihat garis merah yang muncul bersamaan. Elliot terkejut, dia berkata dengan gemetar ketakutan. Kamu ala malaikat tingkat rendah. Selanjutnya, aku mau menyampaikan hal kedua kepadamu." Kata Agam sambil melepaskan rokok dari mulutnya, menggoyangkan puntung rokok itu, dan memasukkannya kembali ke mulutnya. Dia melirik Elliot sejenak, lalu berkata, "Aku tidak akan menoleransi perbuatan yang semena-mena di sini." Agam berbicara dengan suara yang tegas dan menggelegar. Tubuh Elliot dan tombak cahaya perak yang ada di tangannya dengan cepat hancur dan menghilang dengan kecepatan yang tidak dapat terlihat oleh mata telanjang, disertai dengan jeritan kesakitan yang perlahan-lahan memudar. Tidak lama kemudian, Agam menggenggam dengan satu tangan, lalu memasukkan jiwa Elliot ke dalam neraka. Membunuh dan mengadili dilakukan hanya dalam sekali embusan napas. Agam kemudian memandang ke arah Taufik yang duduk di kursi bos dengan wajah tertegun. "Jelaskan padaku," kata Agam mematikan puntung rokok. Dia menatap Taufik dengan tatapan sinis. Kalau Andre tidak melihat sesuatu, dia tidak akan sudi berbicara dengan pria yang ada di hadapannya. "Kamu seharusnya menjadi orang yang setia dan jujur. Kenapa kamu bersekongkol dengan musuh dari negara luar dan menyakiti orang-orang yang satu negara denganmu?" Wajah Taufik terlihat tegang. Dia menggenggam kepalan tangannya dengan erat. Lalu, dia perlahan-lahan melepaskan ketegangan dan berkata sambil tersenyum. "Kenapa aku harus menjelaskan padamu?" Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru dari luar. Seorang sekretaris wanita yang memiliki penampilan menarik masuk ke dalam ruangan dan berkata, "Pak Taufik, terjadi masalah." Ketika melihat ada Agam di dalam ruangan, dia langsung terdiam. "Ada masalah apa?" kata Taufik dengan nada dingin. "Terjadi perkelahian di bar. Menurut saya, Anda harus turun tangan." Agam mengerutkan dahi. Dia merasakan firasat buruk, lalu dia mengeluarkan ponsel. Ada dua panggilan tidak terjawab dari Gwanda. Agam menelpon balik, tetapi Gwanda tidak mengangkat telepon darinya. "Sepertinya ada hubungannya dengan muridku," kata Agam sambil bangkit berdiri. Setelah melemparkan pandangan singkat pada Taufik, dia berkata, "Sebaiknya, kamu segera menangani masalah ini. Aku tidak peduli dengan tujuanmu di balik semua ini. Tapi, kalau terjadi sesuatu pada muridku di sini, maka aku akan membunuhmu. Kurang ajar!" Ketika sekretaris wanita mendengar kata-kata Agam, dia memasang wajah cemberut. Setelah sekretaris itu bicara, Agam langsung menghilang. "Pak Taufik?" Sekretaris itu tertegun. Dia menatap Taufik dengan wajah kebingungan. "Ayo, pergi. Aku akan menangani masalah ini." Taufik berdiri. Tanpa alasan yang jelas, kursi bos yang baru saja dia duduki tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dia menelan ludah dan merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia sudah lama tidak merasa takut seperti ini.
Di depan pintu kamar mandi bar, perkelahian berhasil dihentikan sementara waktu. Tubuh Amigo, Neville, dan beberapa orang lainnya penuh dengan memar. Tubuh Jaden juga penuh memar. Dia meludah dan terlihat sangat malu. Bar ini memiliki latar belakang yang sangat istimewa. Dengan Taufik yang menyokong bar ini, tidak ada yang berani mengganggunya. Oleh karena itu, Jaden tidak membawa pengawal kali ini. Apa yang kalian lakukan? Melihat situasi sudah stabil, Ferdi datang, dia berteriak sambil menunjuk ke Neville. Berkelahi? Siapa dosen kalian? Bagaimana dosen kalian mengajar kalian? Ferdi, tutup mulutmu. Neville berteriak dengan geram. Siapa yang memulai perkelahian duluan? Sialan, apa kamu buta? Ferdi? Mendengar nama Ferdi, Jaden menyipitkan mata. Jaden menatap Ferdi sambil berkata, ternyata kamu. Ada apa ini? Apa mereka adalah muridmu? Bukan, mereka bukan muridku. Dulu aku pernah mengajar mereka, sekarang dosen mereka bukan aku. Aku tidak punya murid semacam mereka. Kata Ferdi buru-buru membantah sambil tersenyum. Dari nada bicara dan beberapa orang barat yang ada di sampingnya, Ferdi sudah bisa memperkirakan identitas Jaden. Seketika itu juga, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Sialan, jangan pernah mengatakan kamu pernah mengajar kami dulu. Kami juga malu punya dosen pengecut dan bodoh sepertimu. Jimmy berteriak dengan marah. Dia mengambil botol anggur dan melemparkannya ke arah kepala Ferdi. Seketika itu juga, Ferdi mengalami luka parah di kepalanya. Bab 1099, mengajarkan cara berkelahi. Ferdi menjerit kesakitan. Dia membuka tangannya basah. Karena pencahayaan yang redup sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi dia yakin tangannya berlumuran darah. Jimmy! Ferdi berteriak dengan marah. Aku belum membuat perhitungan denganmu, kamu berani memukulku. Apa salahnya aku memukulmu? Zain memaki. Kamu juga seorang dosen. Kamu sama sekali tidak menanyai kondisi kami, kamu malah melempar kesalahan kepada kami. Dosen macam apa kamu? Amigo berteriak marah. Setelah melihat ada beberapa orang barat di sini, kamu langsung tunduk kepada mereka? Ferdi, kamu manusia hina. Sheila yang berada di samping juga berteriak. Melihat kemarahan yang diluapkan murid-muridnya, wajah Ferdi terlihat makin masam. Dia segera berdiri di samping Jaden dan berkata, mereka semua adalah murid dari kelas 3142, silakan tangani mereka. Oh, aku sudah menduganya, kata Jaden sambil tersenyum sinis. Kelas 3142 tidak hanya terkenal di Universitas Hurapan, tetapi juga di seluruh ibu kota kekaisaran. Jaden pernah mendengar bahwa di kelas itu ada keluarga Haryanti, keluarga Quest, keluarga Suhardi, dan keluarga lainnya yang punya pengaruh kuat, terutama Neville yang kedudukannya tinggi di keluarga Haryanti. Setelah berpikir demikian, Jaden menoleh ke Mason sambil berkata, Tuan, murid-murid ini berasal dari keluarga yang berpengaruh, seperti keluarga Quest dan keluarga Haryanti. Tolong Anda. Jaden, apa kamu sedang memerintahku? Tanya Mason dengan nada sinis. Bukan. Saya sedang memperingatkan Anda. Ini kesalahan mereka karena telah memukul Anda. Jaden buru-buru berkata sambil menyebaskan tangan dan tersenyum. Dasar monyet kuning pembuat onar. Jangan biarkan mereka mengganggu kesenangan kita. Kata Alice sambil menggelengkan kepala, ekspresinya terlihat mengejek. Baik. Kata Jaden sambil mengangguk. Dia berbalik ke arah kelompok mahasiswa sambil berkata dengan nada sinis. Aku paham, kalian masih anak-anak. Aku berikan kalian kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kalian. Sekarang cepat minta maaf, maka urusan ini selesai. Benar. Teman-teman kita dari barat ini sangat baik hati. Asalkan kalian mengakui kesalahan kalian, maka masalah ini akan beres. Ferdi mengambil kesempatan untuk buka suara. Identitas kelompok orang barat yang dibawa oleh Jaden ini pasti tidak biasa. Oleh karena itu, Ferdi saat ini mencari muka agar mereka bisa membantu dia meraih kesuksesan di kemudian hari. Semua murid sangat marah. Mengaku salah. Sampai mati pun, mereka tidak akan sudi mengaku salah. Apalagi, mereka diminta mengaku kesalahan kepada beberapa orang barat. Tidak sudi.
Siapa yang mengizinkan kalian menindas murid-muridku? Pada saat bersamaan, terdengar suara santai. Semua mata tertuju ke arah Agam yang berjalan santai dengan kedua tangan di dalam saku. Neville, Zain, dan murid lainnya terlihat muram. Bahkan murid-murid perempuan juga memperlihatkan wajah tidak bersahabat. Buat apa dia datang sekarang? Apa dia mau menceramahi mereka? Kamu masih berani muncul di sini? Ferdi terlihat sangat marah. Dia menunjuk ke murid-murid sambil berkata kepada Agam. Lihat yang dilakukan oleh murid-muridmu. Mereka berkelahi dan memukul teman-teman barat ini. Kamu yang mengajak mereka ke sini, maka kamu yang harus bertanggung jawab. Apa kamu bersedia bertanggung jawab? Meskipun wajahnya terlihat tidak puas, sebenarnya dia merasa senang dan bersemangat di dalam hati. Akhirnya, dia punya bukti kesalahan Agam. Kalau dia melaporkan Agam, Agam pasti akan dipecat. Agam melirik ke Jaden dan beberapa orang lainnya. Meskipun Jaden memakai topeng, wajahnya kelihatan jelas tidak senang. Apa kalian yang melakukannya? Tanya Agam sambil melihat kondisi di sekitar yang kacau balau. Dia mengerutkan kening ketika menatap tubuh Neville dan beberapa murid laki-laki lainnya yang penuh dengan memar. Di sisi lain, Agam tidak memedulikan beberapa orang barat itu. Memangnya kenapa? Tanya Neville dengan arogan. Pak Agam, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau Bapak takut terlibat dalam masalah ini, maka pergilah dari sini. Kata Amigo memaki. Kenapa kalian berkelahi? Tanya Agam. Apalagi kalau bukan. Baru saja ingin bicara, tetapi Agam meliriknya. Hanya dengan satu tatapan, tiba-tiba membuat tubuh Ferdi kedinginan. Sangat dingin. Tatapannya sangat dingin. Perasaan ini seolah-olah seseorang telah memukulnya dengan cambuk, kemudian melemparkannya ke dalam air es. Dinginnya menembus luka dan merasuk ke dalam tulangnya, membuatnya kesulitan bernapas. Saat Agam memalingkan pandangannya, perasaan yang Ferdi rasakan tadi seketika itu juga langsung lenyap. Ferdi terlihat bingung. Dia berpikir yang barusan dia rasakan hanyalah ilusi. Pak Agam, aku yang menyebabkan masalah ini. Kata Jimmy sambil bangkit berdiri dan mengusap darah di sudut mulutnya. Dia menceritakan semua kronologi kejadian secara lengkap, teman-teman sekelas yang mendengarkan menjadi makin marah. Perbuatan mereka sudah keterlaluan dan tidak bermoral. Aku harus membalas mereka. Jimmy memaki. Mendengar perkataan Jimmy, Jaden tersenyum sinis. Sementara Mason dan para pengikutnya makin terlihat arogan. Mereka adalah orang asing dan berasal dari keturunan asli dan kedudukannya mulia. Dengar, coba dengar yang dikatakan muridmu. Murid macam apa yang kamu ajar? Ferdi menunjuk ke Jimmy dan marah besar kepada Agam dengan berkata, teman-teman barat ini datang ke sini untuk berbisnis. Sebagai negara besar, bukankah seharusnya menyambut mereka dengan ramah? Murid-muridmu berani memukul mereka, perbuatan mereka sudah keterlaluan. Kamu harus bertanggung jawab atas kejadian hari ini. Agam memahami kronologi kejadian. Dia merenung sejenak, kemudian dia berkata dengan wajah serius. Apa kalian sudah menyadari kesalahan kalian? Ternyata, semua murid merasa kecewa. Neville meludah. Wajah Amigo terlihat muram. Sementara itu, beberapa murid perempuan seperti Sheila tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Bahkan, Jeli, Irfan, dan yang lainnya juga menatap Agam dengan wajah penuh kemarahan. Pak Agam, kami tidak salah! Yusman berteriak sambil mendengus marah. Masih tidak mengaku salah? Agam melirik ke depan dan menghampiri Jaden dan beberapa orang lainnya. Jaden tersenyum sinis. Mason dan yang lainnya terlihat arogan. Mereka menantikan Agam datang ke hadapan mereka dan meminta maaf. Hei, monyet kuning, kamu bijaksana juga, kata Mason dengan nada arogan. Begitu Mason berbicara, Agam langsung memukul Mason. Bu! Suara pukulan terdengar nyaring dan menggema di seluruh ruangan. Semua murid tertegun, terutama Neville dan beberapa orang. Pada awalnya, mereka mengira Agam menghampiri Jaden dan yang lainnya untuk merendahkan diri, seperti yang dilakukan oleh Ferdi. Siapa yang menyangka Agam menghajar Mason? Kamu gila! Kata Jaden dan Ferdi dengan tubuh gemetar. Agam mengabaikan mereka, lalu balik badan dan menatap murid-muridnya.
Agam lebih menatap ke murid laki-laki sambil berkata, "Kalian sudah paham kesalahan kalian apa? Jumlah kalian lebih banyak, kenapa kalian tidak bisa mengalahkan mereka? Kalian berani berkelahi, tapi kalah. Sebagai dosen kalian, bagaimana aku tidak malu?" Semua murid tertegun. Bukankah dosen pada umumnya seharusnya mengkritik perbuatan murid-muridnya yang berbuat salah? Ya, sejujurnya ini juga termasuk kritikan. Bukan mengkritik murid-muridnya karena berkelahi, melainkan Agam mengkritik murid-muridnya karena tidak mampu memenangkan perkelahian. Lain kali kalau bertemu dengan orang seperti mereka, jangan serang dengan botol anggur. Apa kalian kira botol anggur bisa melukai mereka? Tanya Agam dengan wajah cemberut. Kalau tidak menyerang dengan botol anggur, lalu kami harus menyerang dengan apa? Tanya Zain. Kalian tidak mendengar ajaranku dengan baik. Bukankah itu artinya tadi yang aku contohkan ke kalian sia-sia saja? Agam berkata sambil menghajar wajah Mason. Pukulan Agam membuat separuh wajah Mason memar dan berdarah. Mason tiba-tiba sangat marah. Dia melayangkan pukulan ke arah kepala Agam, tetapi Agam dengan cepat mengangkat lututnya dan menendang dada Mason dengan keras. Akibatnya, beberapa tulang rusuk Mason patah. Mason memegang perutnya dan muntah, lalu jatuh tersungkur. Berikan botol anggur kepadaku. Agam memberi isyarat dengan tangannya ke arah Jimmy. Jimmy tertegun, kemudian dia melempar botol anggur ke arah Agam dan Agam menangkapnya. Setelah menangkap botol anggur, Agam memukul kepala Mason dengan botol anggur. Bam! Botol anggur hancur berkeping-keping. Hantaman botol beling itu membuat wajah Mason berlumuran darah. Pandangannya menjadi kabur, lalu Mason jatuh tergeletak sambil mengerang kesakitan. Sudah mengerti sekarang? Serangan mental dan serangan fisik, itulah yang disebut berkelahi. Kata Agam sambil menaruh kakinya di kepala Mason. Tanpa memedulikan perlawanan dan makian Mason, Agam menunjuk ke murid-muridnya yang kebingungan sambil berkata, "Kenapa kalian hanya diam saja? Catat! Bagi murid yang nilainya selalu jelek, kalian juga harus catat baik-baik. Ya, yang aku maksud adalah kalian yang selalu tidak lulus tiap tahun." Neville, Amigo, dan Jimmy terkejut. Seorang dosen Universitas Hurapan mengajarkan dan mempraktikkan secara langsung cara berkelahi,